pada majelis hakim. Dalam kasus ini, Verdi Sambo sebelumnya divonis mati, sementara Putri Candrawati 20 tahun penjara. Vonis untuk Richard Eliezer yang kita tahu kalau selama ini kan vonis hakim selalu lebih tinggi. Nah, harapannya untuk sidang Richard besok terhadap vonisnya seperti apa? Ya, kembali kami balik ke belakang. Dari awal kan persidangan berada sudah datang sujud dan mau berkata jujur, dan semoga lah perkataan jujurnya nanti vonis dari hakim, biarlah proses hukum yang dari hakim menentukan hukuman buat berada atau Richard Eliezer. Harapannya jauh lebih ringan dari tuntutan atau udah kami bilang kami serahkan kepada hakim, karena hakim lah yang kami percayai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Diskusi berlanjut, kami masih bersama mantan Hakim Agung Joko Sarwoko, kemudian Ronita Lapesi mewakili terdakwa Richard Eliezer, dan juga Martin Lukasi Manjuntak mewakili keluarga almarhum Yosua. Pak Joko, terpotong pertanyaan tadi sebelumnya, masalah JC tadi sudah disinggung. Kemudian kalau menyangkut soal surat sahabat pengadilan, atau amicus curiae dari LSM sampai akademisi pun menyampaikan surat itu kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau Anda sebagai hakim, itu bisa jadi pijakan buat hakim meringankan putusan atau tidak untuk Eliezer? Ya, yang saya tangkap dari berbagai media sosial yang saya terima itu ada dua pendapat itu. Ada yang berpendapat ini justru merupakan intervensi katanya dari akademisi kepada kemandirian hakim. Ada yang berpendapat bahwa ini bagus untuk dijadikan budaya hukum atau budaya kerja para penegak hukum gitu. Tapi nanti kita tidak tahu bagaimana hakim mempertimbangkan hal itu. Ya, itu saya kira ya kewenangan dari majelis hakim yang saya tidak bisa mencampuri ya. Oke, sederhananya itu bisa saja jadikan pertimbangan tapi tidak akan mutlak mempengaruhi untuk putusan akan diringankan, begitu menurut Anda? Ya, sebenarnya kalau kita ya tentu harus ada rujukannya ya. Rujukannya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu di dalam salah satu pasar mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi di dalam mengambil keputusan supaya memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat, kemudian rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya dengan frasa itu dapat dipersepsikan bahwa itu merupakan kewajiban hakim sebenarnya. Oke, kalau kemudian skemanya begini Pak Joko, ini 4 terdakwa sudah diperberat, ada pidana mati 20 tahun, 15 tahun, 13 tahun. Kalau kemudian Richard Eliezer tetap pada tuntutannya 12 tahun nanti pada vonis, apakah menurut Anda itu sudah ringan putusan untuk Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana dengan pasal 340? Saya tidak bisa menilai begitu ya, artinya ya rasa keadilan itu keadilan yang tertinggi katanya justru ketidakadilan katanya. Atau hakim bakal mengikuti sentimen publik yang meminta harus ada keringanan untuk vonis terhadap Richard Eliezer ini? Ya bisa iya, bisa tidak. Itu tergantung pada bagaimana musyawarah hakim. Kita tidak bisa masuk ke sana ya. Oke. Kalau kemudian nanti dalam vonis nih Bang Roni, tuntutan 12 tahun ini ternyata dikabulkan oleh majelis hakim, langkah berikutnya bakal bagaimana kemudian? Ya nanti kita lihat Mas Tifal kan, kalau kita belum bagaimana ke depannya. Tetapi intinya adalah begini, jangan sampai vonis ini juga pun merenggut masa depan seorang pemuda yang dia berjuang keras masuk polisi, dia menjadi harapan keluarga, menjadi panutan, kemudian bagaimana kehidupan dia sebagai orang yang keluarga sederhana. Jangan sampai ini terenggut juga gitu loh. Kita lihat bagaimana sudah ada korban, tapi kami mau ini jangan sampai Richard Eliezer menjadi korban yang kedua kalinya juga. Oke. Dalam arti dia masih punya masa depan.
Mas Oke. Tifal. Proses persidangan saya pikir majelis hakim mengetahui. Jadi Oke. kita tidak dalam posisi yang untuk desak majelis hakim untuk memutus pertimbangan. Tapi kalau kami tim penasihat hukum, kami sangat yakin, kami melihat putusan pengadilan, proses persidangan kita lihat satu lawan. Tapi di dalam putusan wakil jaksa keadilan, yakin Mas Tifal. Oke. Jadi putusannya besok yakin. Gitu. Yakin dan ada persiapan khususkah menuju esok pagi ini, Bang? Keluarga berdoa nanti sebentar Richard kita akan mengadakan mendekat, kita berdoa bahwa pasti tolong akan mengetuk majelis hakim yang akan memutus. Ya. Oke. Yang kemudian dari keluarga ini akhir untuk kasus pembunuhan terhadap lihat saja apa yang Richard Eliezer. Warga yang saya ingin dengan kamu bawah 5 tahun. Terima kasih. Kalau kemudian menuju hukum, Bang Roni, apakah persiapan khusus dan Eliezer? Kami tim saat ini khusus di besok saling mengingatkan. Saat ini kita dampingi juga menguatkan agar besok siap divonis. Selanjutnya Mas Tifal, kita berdoa agar mengetuk hati dari majelis hakim. Sudah berarti ya?